Terima kasih Nusantara People, kita menuju informasi berikutnya. Pemerintah Provinsi Jakarta membagikan 700 paket makanan bergizi gratis kepada siswa-siswi Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ihsan di Kebagusan, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Program ini merupakan uji coba yang mendukung program unggulan pemerintah pusat. Pembagian makanan ini didanai oleh program Corporate Social Responsibility dari Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta. Setiap paket makanan memiliki nilai Rp23.000 dan terdiri dari nasi goreng, sayur, ayam goreng, telur dadar, timun, dan buah jeruk. Hadir dalam acara tersebut, penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi yang menjelaskan bahwa SDIT Al-Ihsan adalah sekolah ke-12 yang menerima program ini, baik di sekolah negeri maupun swasta. Hingga kini lebih dari 10.000 paket makanan telah dibagikan di seluruh Jakarta. Hari ini makan bagi bergizi gratis, kita siapkan 700 paket dengan dukungan CSR dari PT LRT Jakarta dan juga coveringnya adalah dari PT Jakarta Kursindo. Harganya per paket adalah Rp23.000 dengan kandungan kalori disesuaikan dengan anak-anak yang secara SD adalah 411 kalori. Adapun menu yang kita siapkan pagi hari ini adalah nasi goreng, sayur, kemudian juga ada ayam gorengnya, ada telur dadar, dan sayurnya adalah timun, sedangkan buahnya adalah buah jeruk. Dan ini sudah melalui uji pengecekan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian juga boxnya juga sudah diatur kita, termasuk nanti adalah bagaimana terkait masalah sampahnya dengan sampah terlibat, juga atur dengan terlibat. Pemprov Jakarta juga menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk memperluas program ini ke seluruh sekolah di Jakarta. SMK Negeri 1 Kuta Selatan pamerkan mobil listrik yang merupakan karya buatan guru dan murid. Kendaraan dibuat dari awal sebagai media pembelajaran siswa dan bekerja sama dengan BOE Malang untuk listrikan dan baterai mobil. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kuta Selatan membuat sebuah mobil listrik yang dibuat secara mandiri. Mobil bergaya bagi ini merupakan hasil karya guru-guru dan murid asal SMK 1 Kuta Selatan yang dibuat sebagai media pembelajaran siswa, khususnya di bidang kejuruan otomotif. Seluruh rangka mobil dan bagian penting seperti bagian setir maupun persneling dibuat mandiri oleh pihak sekolah bersama para murid. Hanya di bagian kelistrikan seperti baterai dan mekanisme penyalur tenaga mobil yang diberikan bantuan oleh pihak BOE Malang. Seperti yang dikatakan oleh guru pendamping bidang otomotif, Iketut Arnata, yang menyebutkan jika mobil listrik tersebut merupakan media pembelajaran bagi para siswa di kejuruan otomotif, di mana perakitan mobil seluruhnya dilakukan oleh para siswa SMK. Dirinya juga mengatakan jika pembuatan mobil listrik tersebut menghabiskan dana hingga mencapai 90 juta rupiah. Kita merakit sebuah mobil listrik. Nah, perakitan ini kita mendatangkan teknisi dari Malang, termasuk spare part, perlengkapan elektrikalnya itu dari Malang. Ya. Kemudian ini kita bekerja sama juga untuk pengadaan peralatan yang lain, termasuk kontrolnya, kemudian termasuk chargernya itu semua dipasok dari Boy Malang. Ya. Kita merakit, kemudian membantu juga menyiapkan desain-desainnya, ya mungkin kayak pengelasan, pengemplasan, pengecetan, termasuk kita mengerahkan anak-anak untuk pembelajaran juga. Ya. Iketut Arnata berharap pemerintah dapat melirik mobil listrik ini agar dapat dikembangkan lagi ke depannya. Di antaranya, infrastruktur terhadap pembuatan mobil listrik maupun infrastruktur pendukung kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor. Informasi lainnya usai jeda, kami akan segera kembali untuk Anda. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis.
Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Di saat duduk bersama para sahabat-sahabat di Madinah, di Masjid Nabawi di Madinah, ternyata ada tamu yang tidak diundang hadir. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah firman Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan penyair. Kajian kini. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Tadi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? VJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Pemirsa, kunjungan kenegaraan Presiden dalam rangka pembekalan Kabinet Merah Putih di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah selama 4 hari banyak menguntungkan warga sekitar, terutama di bidang usaha catering. Pengusaha catering pun mengaku kewalahan karena banyaknya orderan yang naik 3 kali lipat dibanding hari biasa. Inilah suasana lokasi catering yang berada di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang mulai sibuk mempersiapkan pesanan menjelang kedatangan Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer. Kedatangan Presiden bersama rombongan ke Akademi Militer tersebut menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha catering. Lantaran sebelum hingga proses acara yang dijadwalkan selama 4 hari tersebut, pesanan pun melonjak hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Biasanya, tiap harinya hanya ratusan dus snack dan nasi yang hanya melayani langganan instansi setempat. Namun saat kunjungan Presiden ini, pesanannya mencapai ribuan dus per harinya. Pemilik catering pun mengaku kewalahan melayani pesanan dan akibatnya terpaksa menambah jumlah karyawan. Lalu dari Gubernur Provinsi itu hari ini 500 box, yang kemarin adalah sejumlah 1.000, pagi 500, siang 500. Hari ini juga ada dari Akmil, itu kegiatan mungkin di Akmil itu 70 box selama 3 hari. Lalu dari Mandiri, ini kemungkinan dari Mandiri, Bank Mandiri kemungkinan juga untuk acara ini, Akmil juga saya kurang tahu ini. Dia ada pemesanan 200 box. Jadi itu besok pasti ada lagi. Ini yang dari Gubernur ini selama 5 hari. 5 hari dari yang kemarin itu yang waktu awalnya pagi 500, siang 500, sore 500. Lalu yang kemarin jadi 2 hari ini ya, jadi 3 hari ini. Jadi yang kemarin 500 siang, 500 sore. Lalu yang hari ini cuma makan siang aja 500. Jadi ini gini, jadi dari instansi itu kadang apa ya istilahnya itu pemberitahuannya kita kadang mendadak. Jadi kita kadang sering kewalahan, apalagi kalau kita istilahnya kalau menerima dari pusat itu memang beda sama pemesan umumnya. Jadi kadang bisa berubah-ubah jamnya, bisa berubah jumlahnya, nah itu memang. Seperti diberitakan sebelumnya, kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Komplek Akademi Militer guna melakukan pembekalan kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Kegiatan pembekalan tersebut akan berlangsung Kamis hingga Minggu besok di Komplek Akademi Militer. Beragam informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Jawa Pos Update akan segera kembali. Face to face.
update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warboy, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawpos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawpos TV. Nusantara People masih dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Pondok Pesantren Khosinatul Ulum Blora menggelar pawai. Pawai itu dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional atau HSN yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Masih dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, Pondok Pesantren Khosinatul Ulum Blora menggelar pawai. Pawai itu dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional atau HSN yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Pawai HSN tahun 2024 itu berlangsung meriah. Ribuan santri berjalan kaki dengan mengenakan baju muslim sembari mengibarkan bendera dan foto tokoh-tokoh ulama. Bahkan, pawai juga dimeriahkan dengan marching band. Sebagian santri juga terlihat mengenakan pakaian-pakaian yang unik. Rute pawai HSN tahun ini dimulai dari halaman Pondok Pesantren Khosinatul Ulum, lalu berjalan menuju alun-alun Blora dan kembali ke Ponpes Khosinatul Ulum. Gelaran pawai HSN 2024 menyedot perhatian warga yang melintas sepanjang rute pawai. Salah seorang panitia bernama Muhammad Khotib mengatakan bahwa pawai itu digelar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2024. Dalam rangka Hari Santri Nasional dari Yayasan Al-Amin Khosinatul Ulum mengadakan karnaval yang diikuti lembaga-lembaga di bawah naungan Yayasan Al-Amin, yang mulai dari TK, MI, MTS, kemudian Aliyah dan perguruan tinggi. Jumlahnya berapa Pak ini? Ada 1.000 lebih Pak? Ya, kurang lebih 1.000. Lebih lanjut, Muhammad Khotib menyampaikan bahwa peserta pawai terdiri atas lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Amin. Jumlah pesertanya sekitar 1.000, mulai dari TK, MI, MTS, MA, hingga perguruan tinggi. Ya, ternyata kalau kita lihat waktu sudah mendekati ke jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita lihat catatan tanggal juga ini menjadi weekend terakhir ya di bulan Oktober 2024. Sudah punya rencana apa Nusantara People? Aduh, master plan-nya harus terencana dengan baik ya. Lagi-lagi master plan sama grand design nih kayaknya yang bakal dibahas nih. Bahkan untuk weekend pun harus ada master plan ya kayaknya ya. Nola mau kemana Nol? Saya nggak kemana-mana. Saya kerja aja karena memang saya harus menemani pemirsa yang ada di rumah setiap hari dari jam 8 sampai jam 10 ya. Tapi kita juga bisa menemani Anda melalui aplikasi JPM Stream. Pemirsa bisa Anda akses dan juga download dari Play Store. Itu dia ya. Besok kita ketemu lagi di jam 8 sampai jam 10 Indonesia Barat untuk Jawpos Update. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini. Mungkin jadi Jumat yang happy, full, padat, capek, atau mungkin target karena akhir bulan harus segera diselesaikan. Semangat. Apa belum achieve juga mungkin. Masih ada beberapa hari nih ya menuju ke akhir bulan, tetap semangat. Saya Nisa Nugraha pamit. Saya Nola Haryadi. Saya Nara Sarila pamit undur diri. Sampai jumpa besok pemirsa. Bye.
urbanisasi yang semakin meningkat, seorang pemuda di Magetan memilih jalan yang berbeda. Berbekal tekad kuat dan modal dari beasiswa pendidikan, ia perlahan membangun sebuah peternakan dengan pembibitan kambing unggul. Waktu menginjak kelas 3, jadi mungkin karena Mas Abdi itu sudah punya proyeksi akan ke selalu